Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bersama bahwa beberapa hari lagi insyaallah biidznillah ta'ala akan berjumpa dengan tamu yang agung, bulan suci Ramadan. Maka senantiasa kita saling ingat mengingatkan, saling memberikan wasiat untuk itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan tentang Ramadan yang setiap tahun tiba, itu dalam rangka supaya kita bisa melakukan secara maksimal di musim kebaikan tersebut. Maka perlu adanya persiapan dalam menyambut bulan Ramadan tersebut, karena tanpa persiapan tentu saja banyak hal yang kurang. Bisa jadi Ramadan seperti hari-hari biasa, karena Ramadan dianggap hari-hari biasa, dianggap tidak penting, sehingga sama Ramadan atau yang lainnya, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan bahwa di sana ada orang-orang yang datang bulan Ramadan sampai keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya, bahkan dapatkan ancaman masuk neraka. Di sana juga beliau mengabarkan bahwa rubba shaimin hadzuhu min siyamihi alju wal atashu. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Gak dapat pahala puasa, dapatnya hanya lapar, hanya haus. Begitu pula kelihatannya ikut sholat malam, ikut sholat tarawih, mengerjakan qiyamul lail, tapi juga tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran dari melakukan ibadah semulia itu. Sehingga beliau katakan rubba qaimin hazuhu min qiyamihi as-saharu. Banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat malam di malam-malam yang mulia tersebut, tapi hasilnya hanya seperti orang yang begadang saja. Maka daripada itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan, perlu kita persiapkan sejak sekarang bagaimana yang harus kita kerjakan untuk menghadapi bulan suci ini. Yang pertama kali adalah
hendaknya kita memperbanyak doa. Banyak doa. Kemudian banyak beristighfar, banyak minta ampun, banyak taubat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita mulai membiasakan dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan ketaatan-ketaatan, sehingga ketika nanti tiba saatnya kita sudah siap, kita tinggal jalan melakukan ketaatan tersebut, tidak merasakan beratnya melakukan ketaatan di musim kebaikan tersebut. Kemudian yang keempat adalah bertekad untuk menjadikan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, kita perlu memahami fikih Ramadan. Dari mulai datangnya bulan Ramadan sampai akhirnya tersebut, kita mengetahui apa yang mestinya kita lakukan pada musim kebaikan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kuasa memberikan kemudahan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Allah yang menolong kita menjauhi maksiat, menjauhi pelanggaran-pelanggaran. Allah yang menolong kita. Maka semangatnya para pendahulu umat ini perlu kita tiru, perlu kita ikuti. Sebagaimana salah seorang tabi'in yang bernama Mu'alla ibnu Fadl, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, ini yaitu muridnya para sahabat Nabi. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sitata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Jadi mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Jadi setahunnya ada 12 bulan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan ini, supaya ditemukan dengan bulan Ramadan. Adapun 6 bulan sisanya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan Ramadan yang mereka tinggalkan tersebut, amal-amal kebaikan mereka, amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 6 bulan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejak 6 bulan. Di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu banyak mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya, setelah Ramadan lewat, mereka berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya ibadah Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang dikenal, yang diriwayatkan oleh Yahya ibnu Abi Katsir dengan doa yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wa sallimli Ramadan, dan Ramadan tersebut sampaikanlah kepadaku. Begitu pula wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu pula bulan Ramadan tersebut menemuinya, ditambah lagi supaya amal ibadah mereka selama bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar. Memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita banyak mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar, banyak taubat. Karena yang namanya dosa itu akan menghalangi, akan membuat malas kita beribadah, akan membuat berat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita minta ampun, perlu kita taubat, perlu kita menyudahi, kita berhenti dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu nanti dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan meninggalkan maksiat-maksiat. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasalam pernah mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, maka akan diberi titik dalam hatinya. Dalam hatinya itu akan diberi titik karena sebab dosa yang dilakukan. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Tapi kalau dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyudahi perbuatan tersebut, mohon ampun dan taubat, tidak melakukan lagi, maka titik hitam tersebut dihapus. Tapi bagaimana kalau mengulangi lagi? Karena banyak orang seperti itu. Dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Apabila dia mengulangi lagi, maka ditambahkan titik yang semulanya sudah dihapus tadi. Sehingga dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang disebut dengan ar-ran. Yang Allah katakan, yang Allah sebutkan, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Jadi dosa-dosa yang mereka lakukan itu menutup hati mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa dosa-dosa, kalau kita mau meminta ampun kepada Allah, taubat kepadanya dengan sebenarnya, maka pasti diampuni. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita berhenti, kita menyudahi, kita mohon ampun, kita taubat, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ataibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Jadi orang yang bertaubat dari suatu dosa, jadi menyudahi dari perbuatan dosa, maka orang tersebut seperti orang yang tidak berdosa. Seperti orang yang tidak berdosa. Maka marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Kita berhenti, kita saling mengingatkan, kita saling menghalang-halangi saudara-saudara kita yang ingin melakukan perbuatan dosa. Kita sampaikan, takutlah kepada Allah, takutlah kepada neraka, takutlah kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa, itu ada ancaman, itu ada ancaman siksa, itu akan menyengsarakan kamu. Adapun taubat, mau bertobat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mulai rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti saatnya tiba, maka di sana peluang bagi orang tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, mendapatkan pahala, ganjaran, akan panen ganjaran banyak sekali. Itu kalau tidak dibiasakan.
akan sulit, akan berat kita lakukan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man yasta'ifa yu'ifuhullahu wa man yatasabbar wa man yusabbirhullah wa man yastaghni yughnihillah. Jadi barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya, menjaga dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya, Allah akan jaga kemaluannya, Allah akan jaga nama baiknya. Dan barang siapa yang bersabar melaksanakan ketaatan, bersabar tidak melanggar, bersabar tidak bermaksiat, bersabar dengan apa yang dialami dari cobaan-cobaan hidup, susah, sakit, payah dan lain sebagainya. Dia sabar, berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut bersabar. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri kepadanya kecukupan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang beriman, dalam mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, perlu kita ingatkan yang berikutnya. Yang keempat adalah kita bertekad, kita memiliki tekad untuk menjadikan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk berubah dengan yang lebih baik. Berubah. Pada Ramadan yang telah lalu barangkali kita banyak yang kurang, banyak mungkin maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Maka kita niatkan, kita tekadkan Ramadan ini untuk berubah lebih baik. Untuk berubah lebih baik karena mengingat bahwa kalau sudah datang bulan Ramadan, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah tiba saatnya bulan Ramadan, dari mulai sore ya malam 1 Ramadan, maka dari saat itu dibukalah pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga itu. Wa ghuliqat abwabu an-nar. Abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidat asyayatin, dan seton-seton pun dibelenggu. Pintu-pintu surga jamaah sekalian dibuka pada waktu itu. Kemudian selama itu juga pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian seton-setonnya dibelenggu. Seton-seton yang membesarnya itu dibelenggu. Tidak bisa bebas mengganggu kita. Apa artinya? Dibukakan pintu-pintu surga. Berarti ada peluang besar. Ada peluang besar bagi kita semua yang mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Peluang untuk diterima amal ketaatan, ada peluang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan menyebabkan orang itu masuk ke dalam surganya. Maka bersemangatlah untuk bersiap-siap sejak sekarang. Nanti ketika tiba bulan Ramadan, kerjakan semaksimal mungkin ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Ini juga apa? Ada harapan besar. Maksiat
yang sudah kadung kita kerjakan kemarin, sudah kita langgar, sudah kita lakukan, itu ada peluang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika maksiat-maksiat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan membebaskan orang tersebut dari siksa neraka. Akan membebaskan seorang tersebut dari siksa neraka. Begitu pula di belenggu-belenggunya para syaitan. Maka ini juga memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kita juga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Setan saja dibelenggu, bagaimana kita mau mengerjakan? Mau berani? Setan pembesarnya saja sudah dibelenggu. Bagaimana kita mau mengerjakan maksiat hanya dari godaan setan-setan kecil? Keterlaluan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kita hendaknya mempelajari fikih seputar Ramadan, yang di mana-mana, di masjid-masjid ataupun di pesantren kita, alhamdulillah, kita rencanakan untuk membekali itu. Kita rencanakan untuk menyampaikan seputar Ramadan, supaya apa? Supaya kita nanti ketika datang tiba saatnya Ramadan, kita sudah siap. Kita tinggal panen kebaikan-kebaikan, karena itu musim kebaikan. Maka perlu kita ilmui. Yang namanya ilmu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjaga kita. Ilmu itu akan menjaga diri kita, akan menjadi petunjuk kita, akan menjadi obor penerangan bagi kita semua, akan menuntun kita kepada kebaikan-kebaikan. Maka perlu kita ilmui sebelum tiba saatnya bulan Ramadan nanti. Sehingga pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang muridnya yang namanya Kumail ibnu Ziyad, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Jadi ilmu itu yang akan menjaga kamu. Perlu kita belajar, perlu kita nuntut ilmu, karena ini yang akan menjaga kita. Bagaimana supaya kita tetap taat kepada Allah, bagaimana supaya ibadah kita tetap benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagaimana supaya kita tidak berbuat maksiat, itu perlu ilmu. Begitu pula sebaliknya, adapun harta itu perlu dijaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beberapa hari ke depan kita menjumpai bulan Ramadan, marilah kita sama-sama memperbanyak doa, kemudian memperbanyak istighfar, minta ampun, taubat, kemudian memulai kita membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian kita bertekad untuk menjadikan Ramadan nanti kesempatan untuk berubah dengan yang lebih baik, bukan berubah jadi buruk. Kemudian juga kita belajar ini untuk supaya kita mempersiapkan diri kita, sehingga apa yang kita lakukan nanti kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallim lana Ramadan, Allahumma tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma aslih ulata umurina fi Indonesia, Allahumma aslih ulata umurina fi Indonesia,
Allahumma aslih ulata umurina fi Indonesia. Allahumma arfa' 'anna al-bala' wal waba' wahfazil bilada wal ibada ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' 'anna al-bala' wal waba' wahfazil bilada wal ibada ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' 'anna al-bala' wal waba' wahfazil bilada wal ibada ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.